Makan siang Presiden Jokowi dengan 3 bakal capres di istana dinilai sebagai upaya menunjukkan sikap netral sang presiden di Pilpres 2024 meski putranya Gibran maju ke gelanggang. Sikap netral saja tak cukup Pak Presiden sekedar dengan makan siang bersama. Sore ini kita akan membahasnya dengan pengamat militer Said Anton Ali Abbas yang sudah hadir di studio. Selamat sore Mas Anton. Sore Mbak Riva. Dan bergabung juga melalui sambungan Zoom ada tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin dan pakar hukum pemilu FHUI Titi Anggraini. Selamat sore Bang Ali dan juga Mbak Titi. Oke. Selamat sore Mbak Nana, Pak Ali. Waalaikumsalam. Oke, Titi. Oke, saya mau ke Mbak Titi dulu, ladies first. Nanti saya baru ke Bang Ali dan juga Mas Anton. Mbak Titi, ini Presiden Jokowi mengajak 3 capres untuk makan siang di istana. Saya ingin tanya ya, apakah dengan makan siang menjamu 3 capres ini cukup meyakinkan publik bahwa Presiden akan netral di Pilpres 2024 saat putranya ikut kontestasi? Ya, teladan soal politik yang cair, politik yang santai begitu ya, bahwa politik itu bukan soal hidup mati yang harus memisahkan kita semua, itu dibutuhkan Mbak Nana. Karena memang kita butuh narasi-narasi yang sejuk ya, dan juga kita butuh teladan dari para elit kita soal bagaimana pemilu itu bukan memecah belah tetapi rutinitas yang harus dilakukan dengan nilai-nilai bermartabat begitu. Tetapi betul tadi awal yang disampaikan oleh Mbak Nana, itu saja tidak cukup Pak Presiden. Apalagi ada kelompok masyarakat dan saya kira sebagian besar dari kita yang bergerak di isu pemilu dan demokrasi merasa terluka begitu ya dengan putusan Mahkamah Konstitusi dengan segala kontroversi dan juga logika atau rasio desidendinya yang sangat sulit untuk diterima oleh nalar hukum kita. Nah, dalam konteks ini maka saya kira Presiden Joko Widodo harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa memang benar netralitas itu bukan hanya pada komitmen lisan, verbal, tetapi juga diikuti oleh kelembagaan dan juga institusi yang berada di bawah Pak Jokowi, termasuk birokrasi, lalu juga pertahanan keamanan yang menjadi koordinasinya, termasuk juga penyelenggara pemilunya Mbak Rifana. Jadi dalam konteks ini ada kerja keras yang harus dibuktikan, apalagi misalnya ini perjalanan akan tensinya makin tinggi, bisa saja dalam perjalanan ada birokrasi yang berpihak, lalu juga misalnya politisasi institusi-institusi yang menteri-menterinya maju sebagai calon wakil presiden, calon presiden karena juga tidak mundur kan begitu, dan lain sebagainya. Apalagi ini ada anak kandung yang hubungannya itu bukan jauh loh, anak kandung itu anak sendiri di tengah periode yang sudah selesai 2 periode dari Pak Jokowi, tapi ada anak kandung yang maju begitu. Jadi saya kira teladan itu perlu, kita harus memperlihatkan bahwa pemilu memang bukan proses yang memecah, proses yang tetap membuka ruang dialog, tetapi teladan perilaku, sikap, kebijakan yang konsisten, komitmen yang konkret itu lebih dibutuhkan lagi. Jadi teladan perilaku ini lebih penting ketimbang gimmick jamuan makan begitu Mbak Titi ya? Kurang lebih begitu Mbak Nana. Oke, berarti saya mau ke Bang Ali dulu. Bang Ali, nyatanya publik masih sanksi ya terhadap netralitas presiden, bahwa teladan itu lebih diperlukan, teladan perilaku lebih diperlukan ketimbang gimmick jamuan makan begitu. Jadi harus lebih real menunjukkan bahwa presiden ini tidak berpihak terhadap pasangan tertentu, apalagi pasangan yang anaknya ikut bergabung di situ. Istana bagaimana merespon ini? Nah, Titi dan Mas Anton yang saya hormati, terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi udah nih Bang, ayo. Kalau jamuan makan siang kemudian itu dipakai standar untuk mengukur netralitas seorang kepala negara dalam mengawasi jalannya pemilihan umum, terlalu dangkal. Kita begitu tidak cerdas dalam memberikan pendidikan kepada publik. Pemilunya belum dilaksanakan. Jamuan makan siang atau lunch itu kan menjadi satu kewajiban bagi kepala negara, kepala pemerintahan, kemudian duduk dan mengundang para bakal calon. Ingat loh, bakal calon karena belum ada penetapannya untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu dan lain-lain. Kenapa itu harus menjadi ukuran? Kalau itu menjadi ukuran netralitas presiden, kita mengerti nggak kalau penyelenggara pemilu itu bukan pemerintah loh. Yang menyelenggarakan pemilu itu adalah lembaga independen yang disiapkan negara yang namanya KPU.
ada badan pengawasnya loh, namanya Bawaslu. Jadi mari kita pakai narasi yang bisa mendidik publik. Narasi yang bisa dipakai lewat jalur CNN itu agar orang bisa mengerti. Dengan begitu maka kita punya tanggung jawab untuk mendidik masyarakat bahwa bakal calon saat ini belum ditetapkan oleh KPU, kemudian pemilunya masih nanti Februari. Kalau kepala negara bertemu dan berjumpa makan siang, dan saya yakin ini bukan untuk pertama kali. Mungkin besok dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semua diksi-diksi yang kita pakai itu adalah setidaknya bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Baik, Bang yang Ali. menonton CNN ini loh. Bang Ali, tapi kan wajar kalau publik kemudian sanksi tidak percaya dengan netralitas presiden di tengah putranya presiden ini maju ke gelanggang. Wajar dong kalau misalnya publik kemudian bertanya-tanya soal netralitas presiden. Karena begini ya Bang Ali ya, ini kita baru saja mendapatkan video yang cukup viral di media sosial. Wamendes Paiman Raharjo, Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo menghadiri rapat pemenangan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Ini bagaimana? Itu sudah ada klarifikasi, Nana. Jangan diulangi lagi. Sudah ada klarifikasi dan sudah ada penjelasan dari Wakil Menteri Desa yang juga adalah ketua umum sedulur Jokowi dan lain-lain. Yang pertama. Yang kedua, hari ini siapapun boleh bicara tentang dukungan dan menyiapkan masa untuk sebuah calon, iya. Belum ada jadi ukuran apa-apa. Orang belum bertanding. Wasitnya masih setiap diri dengan begitu. Artinya kalau publik memberikan penilaian, Nana menyebutkan wajar, ya. Tetapi kan kita juga punya tanggung jawab dong. Memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Kalau pemilunya sedang berlangsung atau sudah berlangsung, kemudian posisinya KPU, posisinya Bawaslu, dan pemerintah berdiam diri kalau ada terjadi persoalan-persoalan. Ini kan sudah dilakukan. Presiden telah mengumpulkan para bupati, para wali kota, para gubernur, menyampaikan kepada ASN, kepada TNI Polri terhadap pentingnya hati-hati kalau Mendagri 3 bulan sekali, maka presiden setiap hari bisa memecat siapa-siapa orang yang tidak netral. Itu yang saya mau. Nana juga harus lebih fair, adil dalam memandu acara ini, gitu loh. Bang Ali, Ini adalah kegelisahan publik begitu ya, yang bukan 1-2 orang yang merasa gelisah, merasa khawatir. Banyak sekali, banyak. Ada survei. Minimal Bang Ali, minimal ada saya yang gelisah. Itu Bang Ali, sudah jadi indikasi. Survei Sebentar Bang Ali, saya sebutkan dulu ya, mana publik yang gelisah. Jelas ada publik yang gelisah. Dari hasil survei Litbang Kompas, mereka khawatir bahwa politik dinasti terjadi. Ini ada 60% masyarakat lebih yang mengkhawatirkan bahwa politik dinasti terjadi pada saat Gibran Rakabuming Raka maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Itu hasil survei yang real. Berarti ada masyarakat yang sangat khawatir dengan bergabungnya Mas Gibran dalam kontestasi Pilpres sebagai bagian dari politik dinasti. Anda tidak bisa menafikan itu Bang Ali, oke? Nanti kita akan kembali ke Anda. Sebentar Bang Ali, saya beri kesempatan dulu ke Mas Anton. Kita berlanjut ya. Soal netralitas Presiden Jokowi ini sangat penting. Mas Anton, selain soal PJ kepala daerah yang tadi sudah disinggung ya oleh Mbak Titi, kemudian soal penyelenggara pemilu yang juga tadi disinggung oleh Mbak Titi, yang menjadi kekhawatiran publik ini juga soal netralitas TNI dan juga Polri. Kita tahu bahwa sebentar lagi akan ada pergantian Panglima TNI, di mana Panglima TNI ini adalah orang dekatnya Presiden Jokowi. Mantan komandan pas pampresnya Pak Jokowi. Kita tahu juga di Polri ini yang menjadi Kapolri adalah orang dekatnya Pak Jokowi zaman dulu di Surakarta. Dan nanti yang menjadi kasat gosipnya ataupun informasinya juga adalah menantu dari pendukung utamanya Pak Jokowi. Jadi soal netralitas dari TNI dan juga Polri ini bagaimana melihatnya Mas Anton? Satu, bahwa ketika kita bicara netralitas itu paling mudah untuk kita ucapkan, tapi paling sulit untuk kita realisasikan. Itu satu. Kedua, ini menarik ngomong tentang netralitas. Kita yang suruh netralitas ASN, TNI, Polri, tapi penyelenggara negaranya yang di topnya enggak. Menteri-menterinya enggak. Saya ambil contoh tuh, Bang. Itu Menteri Wamen ATR beberapa hari lalu, Raja Juli Antoni, itu ada kegiatan untuk kasih sertifikat, kalau nggak salah di NTB atau NTT. Iya di NTT, di Kupang. Nah di NTT, apa tweet pertamanya? Selamat pagi Prabowo Gibran. Itu di sana itu lagi jaldis perjalanan dinas. Ngapain tuh ngomong itu ya? Jadi agak hipokrit gitu ya. Kita bilang, wah ini yang di bawah suruh netral, yang atasnya enggak. Saya pikir
duduk perkara ini itu kemudian kita naik ngomong tentang netralitas kemudian jadi perdebatan publik karena ada anak kandung Jokowi maju. Satu. Benar bahwa tidak ada larangan secara konstitusi yang melarang bahwa anak kandung, istri dan lain-lain itu. Tapi secara etikanya, kalau ngomong etika kan standarnya beda. Dinasti adalah biasa dalam cerita demokrasi. Yang tidak biasa adalah bagaimana aturan itu dibengkokkan. Aturan sudah matang, sudah siap, tiba-tiba di MK. Kita tahu di MK-nya ada politik kepentingan dan lain-lain gitu. Nah, problemnya kan di situ. Terus yang selanjutnya. Terus apakah kemudian di TNI Polri akan netral atau tidak? Itulah yang jadi kekhawatiran. Benar bahwa kalau saya bicara tentang profilnya Pak Agus Subianto. Pak Agus Subianto kalau kita cerita tentang kompetensi, beliau sudah paham. Sudah sangat lewat dengan itu. Kualifikasinya sudah jelas. Dari sisi pendidikan, dari sisi penugasan, dari yang lain sudah lengkap. Tapi saya bilang Pak Agus Subianto ini profilnya komplit, di atasnya lengkap. Kenapa? Karena beliau pernah bekerja dengan Pak Jokowi dan kenal sudah sejak lama. Gitu deh. Jadi itu yang menjadi tapi ketika di satu sisi itu positif, tapi di sisi lain itu menjadi tantangan. Kenapa? Itu menjadi beban. Bagaimana kemudian kita bisa melihat, bisa menjamin bahwa Pak Agus ini tetap akan menjaga marwah TNI netral, tetap dipercaya oleh publik. Harus diingat bahwa TNI itu adalah lembaga negara yang paling tinggi dipercaya oleh publik. Jadi jangan sampai kemudian ketika ada satu dan lain hal keberpihakan itu justru mencoreng TNI dan dampaknya itu jangka panjang. Ini yang harus itu dua kita sisi mata perhatikan. uang ya. Berarti profilnya Pak Agus Subianto ini calon Panglima TNI. Profilnya sudah komplit tapi juga dekat dengan Presiden Jokowi. Itu yang menjadi dua sisi mata uang. Jangan diteruskan dulu Mas Anton, nanti kita akan bahas usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Tema dialog kita sore ini adalah menguji netralitas Pak Jokowi tak sekadar di meja makan bersama dengan para narasumber. Saya mau lanjutkan lagi ya ke Mas Anton. Mas Anton, tadi Anda katakan bahwa netralitas itu adalah hal yang paling mudah untuk diucapkan tapi sulit dilakukan. Dan tugasnya Pak Agus Subianto sebagai calon Panglima TNI yang akan nanti menghadapi Pilpres 2024 dan memiliki kedekatan dengan keluarga Pak Jokowi itu sangat riskan begitu ya, sangat memantik ketidakpercayaan publik begitu. Celahnya nanti gimana Mas? Ya, itu yang tadi saya bilang bahwa kan petakannya karena ketika anaknya Pak Jokowi. Jadi semua kalau ini nggak ada anak Pak Jokowi kita nggak akan bicara soal netralitas gitu ya. Jadi itu, nah tuh bahwa TNI di eranya Panglima Yudo itu sudah mengeluarkan 11 butir bagaimana menjaga netralitas. Tapi problemnya kemudian kan bagaimana kita memastikan bahwa netralitas itu terjaga. Saya selalu ngambil contoh 2019 itu ada kejadian istri dari Pamen, dia membuat status yang tidak pro terhadap pemerintah sekarang dalam kontestasi. Dan langsung siapa yang diberi sanksi? Suaminya. Gitu loh. Ini kan cerita tentara TNI, keluarganya kan mestinya dipisah. Tapi kemudian keluarganya memiliki hak pilih ya. Keluarganya tidak pernah dihapus untuk hak pilihnya, hak milihnya kan nggak pernah ada masalah. Tapi kenapa kemudian diberi sanksi? Waktu itu saya bilang, loh netralitas seperti apa yang mau dijaga? Gitu. TNI nggak TPS dan lain-lain. Iya. Tapi sejauh mana nanti ada turunan SOP, ada aturan mekanisme, lalu teman-temannya Mbak Titi dan lain-lain bisa ikut memantau dari dekat gitu, keterbukaan itu. Nah itu seperti apa mekanismenya yang dibangun? Bagaimana kita membangun transparansinya? Gitu loh, bahwa memang tidak ada penyalahgunaan dan lain-lain. Gitu. Belum lagi bahwa kecurigaan publik itu terhadap ini akan netral itu memang tidak sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kenapa? Ya karena Pak Presiden itu memilih orang-orang yang bekas bekerja dengan dia di pos-pos strategis. Memilih orang-orang yang bekas bekerja dengan dia di pos-pos strategis di masa pemilu ini, salah satunya Pak Agus Subianto ini apa? Apakah ingin memang menjaga netralitas atau justru sebaliknya nih Mas, kecurigaannya? Itu kan jadi pertanyaannya, bahwa seringkali kalau misalnya kita ngomong tentang... Karena ini kan mestinya harusnya jatahnya Angkatan Laut ya? Angkatan Laut sama Angkatan Laut itu kita pernah ada pattern dari darat ke darat di eranya Pak Muldoko ke Pak Gatot. Jadi kalau misalnya laut ke laut mungkin. Saya bilang, kalau misalnya kita ngomong ideal ya tentu Pak Ali. Kenapa? Pak Jokowi ini stay dari 2014 kita poros maritim dunia. Masa
panglimanya dari laut cuma sekali, kan itu pertanyaannya. Terus juga kalau ngomong usia pensiun, Pak Ali juga masih panjang gitu. Kan ini jelas pemilihannya ini ketika tadi saya bilang bahwa semuanya kompeten. Yang kemudian menentukan adalah preferensi Pak Jokowi. Kenapa? Karena alat ukurnya kemudian jadi subjektif. Karena kedekatan. Karena kedekatan. Itu nggak bisa kita hindari. Dan gitu mengamankan kepentingan di pemilu 2024. Anda bisa melihatnya begitu? Tuduhan itu yang nggak bisa kita hindari. Bahwa ini yang menjadi tantangan. Apakah kemudian seorang Agus Subianto itu bisa menunjukkan dengan apa? Dengan bukti kerjanya. Tidak dengan omongan, tidak enggak. Kita akan lihat bukti kerjanya. Apakah seorang Agus Subianto memang mampu? Kalau bagi saya Pak Agus Subianto sangat mampu untuk menjalankan netralitas. Tapi subjektivitasnya itu ya. Nah, subjektivitas ini yang akan jadi sulit ya. Karena relatif kita mengukur subjektivitas. Baik. Saya mau ke Bang Ali. Bang Ali, bagaimana kemudian respon Istana menjawab kekhawatiran tadi netralitas TNI terutama ya, apalagi melihat bahwa calon Panglima TNI ini adalah orang yang bekas bekerja dengan Pak Jokowi begitu ya? Nana, suara saya bisa didengar? Silakan Bang Ali. Halo? Iya, silakan. Nanti Nana sama Anton Ali Abbas, kalian berdua jelaskan kepada saya apa sebetulnya TNI itu dalam keterlibatannya di pemilu. Supaya jangan Anda ulang-ulangi terus Tentara Nasional Indonesia dan netralitas. Berpikir dong dengan baik, baca itu undang-undang. Di mana posisinya tentara? Tentara Nasional Indonesia Darat, Laut, dan Udara itu apa sih? Institusi negara itu di mana sih dalam pemilu? Kok kenapa kalian bawa-bawa itu Tentara Nasional Indonesia? Dalam posisi inilah maka saya dari tadi bilang, bicara itu dengan secara profesional dengan pengetahuan yang kita miliki agar rakyat itu atau minimal penonton CNN juga itu bisa mendapatkan pengetahuan dari apa yang kita dialogkan. Itu satu. Yang kedua, kalau Anda baca benar-benar tentang posisi Tentara Nasional Indonesia dan keluarganya. Tadi Anton bicara tentang istri TNI. Anda tidak sempurna dalam menjelaskan perkara yang ditunjukkan oleh istri tentara itu. Itu masalahnya. Kalau Anda bisa jelaskan secara utuh, maka Anda tidak subjektif dalam memberikan penilaian baik tentara maupun keluarganya. Agar jangan Tentara Nasional, TNI itu jadi bulan-bulanan. Setiap pemilu dalam 5 tahun itu jadi bulan-bulanan. Kalau Anda bicara tentang netralitas, pemilunya kapan? Aturannya ada, regulasinya ada, penyelenggara independen negara ada, pengawasnya ada, LSM-nya ada. Adakah orang di masa kemajuan modern seperti ini teknologi, ada orang bisa bersembunyi di balik kecurangan pada pelaksanaan pemilu? Please brother, jujur bicara menjelaskan kepada publik supaya kemampuan ilmu yang Anda miliki itu juga bisa memberikan pembelajaran kepada orang banyak. Gitu Nana. Ya baik, Mbak Titi, kalau tadi dibantah ya oleh Bang Ali soal ketidaknetralitasan ataupun dugaan ketidaknetralitasan TNI begitu ya. Selain kekhawatiran soal netralitas aparat, ada pula kemudian kekhawatiran soal ketidaknetralan PJ-PJ kepala daerah begitu. Mbak Titi, ini kan menjadi sangat spekulatif ya ketika TNI Polri, kemudian PJ-PJ kepala daerah dikendalikan ataupun menjadi dicurigai lah ya, tidak netral pada saat putranya Pak Jokowi ini maju dalam kontestasi Pilpres, Mbak Titi. Ya, ini kan bagian dari kita mitigasi risiko ya. Jadi mitigasi risiko ini satu mengedukasi masyarakat bahwa memastikan kompetisi pemilu itu memang harus jujur dan adil. Pengalaman pilkada kita Mbak Rifana, meskipun KPU, Bawaslu sudah disebut lembaga mandiri menurut konstitusi, beberapa daerah pilkada itu hampir selalu ada yang kemudian dinyatakan pemungutan suara ulang ataupun penghitungan suara ulang. Bahkan kita pernah kebobolan misalnya ada pilkada yang diikuti oleh warga negara asing. Artinya ada instrumen juga yang kemudian itu rentan untuk disimpangi. Nah yang kedua, soal aparatur sipil negara ya, terutama dengan keberadaan penjabat. Itu menjadi wajar karena kenapa? Penjabat ini kan bukan elected, tapi appointed. Dan appointednya melibatkan pemerintah pusat, dipilih, diangkat, yang mengangkat setengah lebih dari gubernur yang ada hari ini nanti sampai dengan 2024 saat pilkada, itu adalah presiden. Nah, untuk bupati wali kota, walaupun pengangkatan melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri, melalui mekanisme pengajuan 3 kandidat dan lain sebagainya,
itu wajar saja kalau masyarakat menyoroti. Karena pada Pilkada serentak 2020 sebagai data, ada 2.000 lebih pengaduan yang disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Dan 1.605 dinyatakan terbukti. Artinya apa? Ada kerentanan birokrasi kita. Nah, ketika ada kerentanan birokrasi itu, apalagi dalam kultur birokrasi yang belum sepenuhnya mengalami reformasi dan merit system, dan saya kira juga menjadi tantangan misalnya dengan polarisasi di tengah masyarakat kita, ini jangan dianggap sebagai sebuah ketakutan berlebihan, tetapi justru ini sebagai bagian dari kita membangun situasi dan ekosistem masyarakat yang kritis gitu. Karena kita tidak ingin birokrasi kita yang pada 2020 itu ada 1.605 lebih dinyatakan melanggar netralitas, mengulangi kembali di 2024 dengan realitas bahwa kepemimpinan daerahnya adalah kepemimpinan yang ditentukan oleh kepemimpinan pusat gitu. Oke. Terakhir Mas Anton, bagaimana kemudian bisa menjamin bahwa alat negara ini tidak dikerahkan begitu ya untuk memenangkan calon tertentu yang preferensinya sekali lagi di situ ada putranya Pak Jokowi begitu, gimana ya? Ya, ini sebenarnya kalau Pak Jokowi itu menyatakan saya tidak netral, kayaknya jauh lebih enak ya diskusinya. Saya mendukung Pak Prabowo, saya mendukung Pak Ganjar, kayaknya jauh lebih enak diskusinya. Jadi lebih baik begitu? Jauh lebih baik begitu daripada kita main 3 kaki ya. Jadi itu satu. Kenapa? Yang nggak ada salahnya juga Presiden menunjukkan netral. Kenapa dengan masalah kalau Pak Presiden mau itu, ya udah nggak ada masalah. Jadi kita kan sudah tahu nih posisi Pak Jokowi, Pak Jokowi di sana, maka kita harus ngawasin ini. Jadi parameternya akan jauh kita lebih mudah itu. Itu satu. Kedua, Bang Ali mungkin lupa. Ngomong tentang pemilu itu bukan ngomong tentang Februari pencoblosan. Penahapan itu dari kemarin-kemarin. Pendaftaran ini juga bagian dari penahapan. Mereka Pak Menteri yang kemudian kadang-kadang dia bangun relawan dan lain-lain itu juga lagi tahapan gitu ya. Kan ini saat ini lagi tahapan. Memang belum ditetapkan gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya gimana? Ini tadi saya bilang bangunnya itu susah. Gitu. Memang kalau misalnya kita ngomong bahwa TNI tidak punya hak politik, cuma 400.000 sekian sampai 500.000 memang kecil. Tapi kita punya pengalaman bahwa pernah pada suatu ketika dalam puluhan tahun yang namanya angkatan bersenjata digunakan, disalahgunakan oleh penguasa untuk kepentingan penguasa. Tadi yang seperti kata Mbak Titi, kita lagi mau mitigasi, jangan nggak balik lagi. Gitu. Ini kan presiden yang belum pernah terjadi di era reformasi. Gitu loh. Ketika undang-undang dibelokkan dan lain-lain, kita belum pernah dibelokkan gitu loh. Jadi adalah mitigasi dari kekhawatiran. Dan saya bilang bahwa saya nggak bilang bahwa nuduh bahwa TNI tidak, enggak. Bahwa anggapan itu nggak bisa dikesampingkan. Dan saya yakin ada suara-suara publik ya. Seorang Agus Subianto dia mampu untuk menjaga netralitas itu. Saya pikir jiwa merah putihnya Agus Subianto tinggi. Nah itu yang saya pikir ya, kita tunggu aja, kita lihat saja sampai nanti dia pensiun 2025 beliau akan menunjukkan itu. Yang Anda minta netralitas. Halo Rifana. Bang Ali, waktu kita sudah habis nih ya. Saya kasih waktu 1 menit. Begini Rifana. Dari mana logikanya Anda selalu melibatkan TNI untuk harus netral? Apa sih urusannya tentara itu dengan pemilu? Kalau Anda bicara tentang membangun ekosistem, kemudian membangun masyarakat yang kritis, tapi bukan dengan cara Anda menuduh. Itu tidak bagus dalam tata pola orang berdemokrasi dengan berdialognya orang-orang pintar di CNN. Kalau begini caranya, kita tidak mendidik orang. Ilmu yang tinggi-tinggi kita doktor ini nggak ada gunanya. Karena caranya kita adalah menyudutkan, mencurigai, memfitnah, menyebarkan berita bohong dengan berbagai macam narasi yang tidak benar. Gitu. Bang Ali, bahwa ada kekhawatiran yang sangat tinggi dari masyarakat sipil, itu juga tidak bisa dinafikan ya oleh pihak istana. Jangan dituduh, jangan menuduh persoalannya. Problemnya saya nggak pernah nuduh, saya bilang ada anggapan. Tidak ada yang menuduh. Kalau Anda menuduh bahwa pada periode yang lalu juga kemudian tentara dan hari ini tentara bisa tidak netral, itu saya tidak setuju. Itu yang narasinya harus diperbaiki. Nanti kita bahas. Ini kan forum orang berpendidikan tinggi. Kita waktunya udah habis Bang Ali. Ya, kita waktunya udah habis, nanti di periode berikutnya. Jangan menyebarkan fitnah. Di episode berikutnya kita bahas lagi khusus, nanti saya datangkan Bang Ali dan juga Mas Anton. Pintar begitu cara berpikirnya. Terima kasih sekali tenaga ahli utama KSP Bang Ali Muchtar Ngabalin dan juga pengamat pemilu dari FUI. Mbak Titi Anggraeni dan juga pengamat militer dari SITE Mas Anton Ali Abbas. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom. Nanti saya buatkan khusus untuk bisa membahas soal ini ya. Netralitas presiden ditunggu nih bagaimana. Terima kasih Mas Anton. Nanti kita datang.